kita, Masya Allah. Kalau ente dolim sama tikus saja dibayar kontan sama Allah, apalagi dolim sama manusia. Jangan dolim. Berat ente kalau kemudian dolim. Yang berat itu bukan rindu, dolim. Itu berat. Makanya kemudian sampai Nabi mengatakan babani maftuhani muajjalan, ada dua dosa yang Allah akan berikan kontan itu balasannya sebelum kita mati, yaitu durhaka sama orang tua dan dolim, Pak. Dolim itu utang, kalau kamu nggak bayar hari ini, besok, kalau nggak besok, lusa. Tapi sebelum ente mati, kamu harus membayar kedoliman yang pernah kamu torehkan kepada orang. Ente mau berjenggot, nggak berjenggot, cingkrang, nggak cingkrang, ente bisa baca kitab, anda bisa baca kitab, ente faham Quran, anda faham Quran, ente dolimin orang, kelar. Ente sebelum mati pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pasukan Amerika itu yang membunuh kaum muslimin, pasukan Amerika yang membunuh kaum muslimin, Pak, yang ada di mana itu, yang membunuh kaum muslimin di Irak, di Afgan, pasukan Amerika itu balik ke negara mereka itu stres berat, Pak, mereka. Sampai mereka harus menghadap ke psikiater itu. Cuma ditutup aja faktanya sama Amerika itu. Amerika itu kalau menghadapi muslimin itu sekarang sudah stres, Pak, mereka itu. Makanya mereka selalu menggunakan apa? Kekuatan koalisi, Pak. Bapak paham ya? Koalisi itu artinya apa? Bareng-bareng. Karena memang orang kafir itu, Pak, kalau sudah menghadapi Islam kok bareng-bareng itu berarti mulai stres, Pak. Masa Ustaz? Iya. Coba lihat musyrikun ketika menghadapi Nabi pertama kali, tidak pakai koalisi. Dia jadilah perang Uhud, perang Badar, perang Uhud. Tapi ketika sudah mendapati Islam semakin kuat, akhirnya ada perang Ahzab. Perang Ahzab itu disebut apa? Koalisi. Pulang-pulang stres dia. Itu menunjukkan kepada kita jangan dolimin orang, Pak. Dan maaf, kedoliman itu sebenarnya ada dua. Ada orang yang dolim dengan tangannya, ada yang dolim dengan kakinya, sebagaimana preman di Kampung Rambutan dan di Pulau Gadung. Ada orang yang dolim itu dengan lesannya, yang lahirnya di masjid, lahirnya di tempat taklim, tapi kemudian dia dolim sama orang lain. Alah, ya Allah, ngajinya kita aja belum tentu diterima, ente sudah dolimin orang. Nggak cocok sama Ustadz, ya wajar, tapi tidak usah kamu dolimin orang itu. Kalau ente sudah siap untuk mendolimi orang, siapin berkas. Nanti kamu akan berhadapan dengan dia kelak di hadapan Allah, dan itu berat. Dan itu berat. Makanya sampai kita kemudian dikisahkan ada satu sahabat di fitnah, didolimi sama orang tabi'in. Coba, yang memfitnah tabi'in, seorang sahabat. Siapa itu? Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian seorang sahabat besar yang doanya sering dikabulkan oleh Allah, kan? Saking kemudian mustajabnya doa Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau Sa'ad bin Abi Waqqas itu sudah berdoa ngangkat tangan, sebelum turun sudah dikabulkan sama Allah, insyaallah. Kalau kita kan naik turun nggak dikabulkan. Sa'ad bin Abi Waqqas itu sebelum turun sudah dikabulkan. Loh, di fitnah sama Usamah bin Qatadah. Di fitnahnya apa? Ini tidak becus kalau ngimamin sholat. Tidak paham masalah sholat, tidak ngerti dia. Nyampe itu ke telinganya Sa'ad bin Abi Waqqas, nyampe juga kepada Umar bin Khattab. Saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas juga menjadi gubernur di Kufah, Pak. Maka kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian akhirnya mengangkat tangan. Ketika beliau mengangkat tangan, maka kemudian beliau cuma berdoa 3, ya Allah timpakanlah kepada yang memfitnah saya, kalau dia riya mencari sesuatu selain engkau, ya Allah, ada sesuatu yang dia cari selain engkau, maka timpakanlah dia 3 perkara. 1, miskinkan terus. 2, jadikan umurnya panjang. 3, kasih fitnah sebelum mati, Pak. Dan 3-tiganya dikabulkan oleh Allah. Ibarat sinetron itu ada suara petirnya, jeder, 3 Pak, langsung. 3-tiganya dikabulkan oleh Allah, Pak. Usamah bin Qatadah yang memfitnah Sa'ad bin Abi Waqqas itu, lalu kemudian miskin terus, panjang umurnya, bahkan kemudian ketika sebelum mati, kesukaannya apa? Godain perempuan yang lalu lalang di pinggir jalan. Sampai ditanyakan kepadanya, loh, ente itu sudah tua, alismu itu sudah berubah, masih godain perempuan. Dia berkata, inilah bayaran yang saya harus bayar ketika saya pernah mendolimi Sa'ad bin Abi Waqqas dan doanya dikabulkan oleh Allah. Padahal tabiin, Pak. Hasan bin Sabit itu pernah memfitnah dan mendolimi Aisyah radhiyallahu anha. Padahal Hasan bin Sabit itu beliau seorang sahabat luar biasa, tapi terpeleset, namanya sahabat, tetap mereka tidak maksum. Pernah ikut-ikut kemudian memfitnah ibunda Aisyah berzina. Apa yang terjadi? Buta Hasan bin Sabit. Padahal ini penyairnya Nabi.
Ketika kemudian disampaikan berita butanya Hasan bin Sabit kepada Aisyah, Aisyah cuma berkata, saya berprasangka itu merupakan bagian dari hukuman yang harus dia balas ketika dulu memfitnah saya. Itu kata Ibunda Aisyah. Loh, kalau sahabat tabi'in pernah terpleset ketika itu berkaitan kedoliman, Pak, dibayar kontan, apalagi anak, Pak, apalagi bapak. Mentang-mentang kita ngamalin sunnah gitu, kemudian soft yang pertama kita ngisi itikaf, kemudian kita ikut kajian Riyadhus Shalihin, kemudian dolimin orang, lu kok enak? Kok enak bener ente jadi orang? Terus kemudian ente halal gitu dolimin orang? Masalah kita tidak sepakat, wajar lah. Kalau semuanya harus kita sepakati, tidak bisa lah, Pak. Tapi kalau saya tidak suka sama orang, saya tidak akan dolimin lah. Saya akan berusaha untuk kemudian menjaga haknya sebagai seorang Muslim. Itu yang kita harus lakukan.